Salam sahabat Kristus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, kita bertemu kembali dalam program Apa Kata Pak Gem bersama dengan saya, Pendeta Oki Raharjo. Kali ini kita kembali akan membahas mengenai seputar peristiwa pembubaran ibadah yang terjadi pada minggu lalu, tepatnya tanggal 8 Mei 2024 di Perumahan Cermi Indah, Desa Betiting, Kecamatan Cermi, Kabupaten Gresik. Kita kali ini akan membahas mengenai sanksi yang diterima oleh Yayi Susilowati yang adalah pelaku pembubaran ibadah tersebut. Kita akan melihat apa sanksi yang dia terima dan nantinya silakan Anda memberikan komentar apakah layak sanksi tersebut diberikan atau sanksi apa yang sepatutnya dia terima. Kami akan menyajikan melalui fakta-fakta yang terkumpulkan dalam PowerPoint berikut ini. Kita akan sama-sama pelajari, mengikuti, dan oke, kami beri judul untuk edisi kali ini yaitu kenapa hanya skorsing sanksi untuk pelaku pelarangan ibadah umat Kristen di Gresik. Oke, ini ada pertemuan beberapa hari yang lalu di Aula Desa Betiting yang baju putih-putih ini adalah perwakilan dari BAMAK, Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Gresik. Yang di sebelah kanan ini adalah eh, aparat desa setempat, dan yang berbaju hitam berhijab ini adalah Ibu Yayu Susilowati, pelaku pembubaran ibadah yang sempat viral itu. Fakta pertama, diadakan pertemuan antara BAMAK Kabupaten Gresik dengan Yayi dan aparat pemerintahan desa setempat. Pertemuan diadakan pada Senin siang 13 Mei 2024 di Aula Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Pada kesempatan itu, Yayi pun sekali lagi meminta maaf. Dia mengaku kilaf dan hanya terbawa emosi. Ya, itu yang dia sampaikan pada pertemuan siang hari itu. Pertemuan yang pihak BAMAK meminta klarifikasi dari pelaku pembubaran ibadah, itu dari Bu Yayi Susilowati. Kemudian, ini adalah fakta kedua, diawali dengan foto. Foto ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Cerme, Kabupaten Gresik, tempat Yayi Susilowati mengabdikan diri sebagai seorang pegawai negeri sipil, bekerja sebagai TU atau tata usaha, pegawai administrasi. Ya, menurut Indah Nusarini adalah Kepala SMA Negeri 1 Cerme. Yayi telah dilakukan pembinaan oleh cabang dinas Dispendik Jatim, Kabupaten Gresik. Terhitung sejak Senin 13 Mei 2024, Yayi statusnya telah dirumahkan atau diskorsing sampai situasi kondusif. Indah Nusari ini pun terkejut melihat potongan video yang memperlihatkan anak buahnya itu adu mulut dengan jemaat yang ada. Jadi sebenarnya kepala sekolah ini menyayangkan sekali kenapa Yayi sampai dekat seperti itu. Videonya pun menjadi viral kemana-mana. Ya. Kemudian fakta ketiga, yang adalah foto profil dari Yayi Susilowati, tenaga administrasi sekolah SMA Negeri 1 Cerme, Kabupaten Gresik. Fakta ketiga, Yayi membantah melakukan pembubaran ibadah. Dia mengaku kesal karena mobilnya tidak bisa keluar oleh karena terhalang mobil jemaat yang sedang diparkir di depan rumah. Jadi pernyataan ini muncul setelah video itu viral, setelah kasusnya uh, beredar kemana-mana, dijadikan perkara, dijadikan kasus, dijadikan masalah. Dia baru mengeluarkan perkataan yang membenarkan diri, membela diri, mobilnya tidak bisa keluar dari rumahnya. Padahal hal ini tidak disampaikan di depan, tidak disampaikan di awal. Tiba-tiba dia marah begitu saja. Dan perlu diketahui rumahnya dengan tempat terjadinya ibadah ya,
terbilang jauh, tidak dekat sekali, tidak. Dan orang-orang di sekitar itu pun sebenarnya tidak terlalu mengenal keberadaan siapa ini, Yayi Susilowati. Dan dia akhirnya belakangan mengaku bahwa dia kesal karena mobilnya terhalang, tidak bisa keluar karena ada mobil jemaat yang diparkir di depan rumahnya. Entah memang demikian atau dia hanya mereka-reka meminta pembelaan diri, ya tentu tidak sepatutnya dia eh, melakukan perbuatan senekat itu dengan suami dan anak yang terkesan arogan dan semau sendiri. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, kita berharap mudah-mudahan dia tidak hanya menerima sanksi skorsing, kalau perlu dipecat saja. Jangan sekedar dimutasi bahkan. Mutasi dia masih bisa bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil. Kalau perlu dipecat saja. Hukum dia sebagai pelaku pembubaran ibadah sesuai dengan hukuman yang diterima oleh pelaku pembubaran ibadah yang lain. Kita juga tahu bahwa beberapa waktu sebelumnya di Tangerang Selatan terjadi ketua RT membubarkan doa Rosario yang diadakan sejumlah mahasiswa Katolik di sebuah kos-kosan. Dan ketua RT pun ditahan karena perbuatannya tersebut yang mengarah pada tindak pidana. Lalu bagaimana dengan Yai yang dia hanya menerima skorsing? Kalau perlu, pecat saja. Jangan berikan kesempatan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Jangan cuma sekedar mutasi. Bahkan kalau memang hukum bersikap adil, kiranya Yai menerima hukuman pidana. Sebagaimana para pelaku penistaan agama yang. Yang kedua, sikap kita tentu sesuai dengan pasal 156A KUHP. Ada dua ayat. Yang pertama, ayat pertama, setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Poin kedua, ayat kedua, dalam hal penghinaan dilakukan secara tertulis atau melalui media elektronik dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 tahun. Yayi memenuhi kriteria 156A KUHP. Poin satu, dia mengeluarkan perasaan perbuatan yang bersifat permusuhan. Tentu dia bisa dikenakan hukuman ini selama-lamanya 5 tahun. Sebagaimana yang dikenakan pada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi menurut kami ya, dia layak untuk kena di pasal 156A KUHP ayat 1. Tapi ya, kita tunggu bagaimana sikap dari pihak yang berwajib. Apakah berani dia dikenakan di poin ini. Lalu sikap kita yang ketiga, jangan sampai kasus ini berlalu atau menguap begitu saja. Oleh karena bila dibiarkan akan menimbulkan pengulangan di tempat lain lagi oleh pelaku yang lain dengan konsekuensi yang sama. Hanya berdamai di atas lembar kertas bermeterai 10.000. Toh kalau berbuat nanti mereka berpikir, toh cuma nanti hanya berdamai, mediasi, tanda tangan di atas kertas materai 10.000 sudah. Lalu akan terulang lagi. Lalu mau jadi apa? Saya, kalau kerukunan antar umat beragama diganggu begitu saja dengan seenak-enaknya, dengan semau-maunya. Bahkan kalau pelaku ini tidak dihukum seberat-beratnya, maka bisa saja dia diskonsing mungkin 1-2 bulan ketika orang sudah mulai lupa dengan kasus ini, dia diam-diam akan bekerja lagi di tempat yang sama tanpa banyak kesulitan. Dan itu tentu akan menimbulkan prasangka yang buruk, akan menimbulkan luka bagi anak-anak Tuhan yang beribadah atau bagi orang-orang yang beragama secara keseluruhan. Karena orang-orang yang melakukan perbuatan barbar seperti itu saja bisa. Well, itu yang menjadi poin kami. Tetap pesan kami tetap kuat iman, lurus jalan dan
setia mengikut Tuhan Yesus sampai garis akhir. Jangan lelah untuk menyerukan kebaikan bagi bangsa ini. Sekalipun hanya kita sendiri yang berseru. Sebab percaya apa yang kita serukan, apa yang kita sampaikan, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Tangan Tuhan tidak kurang lebar untuk mendengar doa-doa kita. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.